Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini, maju sini enggak apa-apa. Dekat aja sini, enggak apa-apa. Yang maju sana dekat sini enggak apa-apa. Sini aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Adik-adikku yang Ustaz sayangi dan Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin adik-adik datangnya dari mana aja ini? Ya, paling jauh kata dari Sukabumi ya. Ya, Sukabumi. Ada yang dari Padang? Ada. Ya, insyaallah ya. Umurnya adik-adik masih sangat muda sekali. Sini kesempatan ya. Kesempatan untuk menggali, ya, mencari ilmu. Ini adalah kesempatan di saat kita dikumpulkan di satu tempat seperti ini, ya, kesempatan emas. Karena kalau seandainya kita tinggal di luar, ya, untuk penghafal Al-Quran itu susah, sangat susah. Ya. Kenapa susah? Karena tidak ada yang membimbing kita. Ya. Kalau di sini, alhamdulillah kita bersyukur. Ya. Ada ustadz-ustadz kita yang siap untuk menyimak kita di saat kita membaca Al-Quran. Ya. Di mana letak-letak kesalahan kita, ya, bisa diberitahu oleh ustadz kita. Mungkin untuk pengalaman saja. Kenal sama Ustadz? Kenal? Ya. Ustadz aslinya bukan orang sini atau orang Sumatera. Aslinya orang Maluku. Adik-adik kan sekarang kelas 7 ya, atau kelas 1 SMP. Kalau Ustadz dulu, dari asli orang Ustadz, dari Maluku. Ya, perjalanan yang membutuhkan waktu 7 hari. Naik kapal laut. Ya. Kita jumlah 23 orang. Yang sampai selesai cuma 3. Yang bisa menyelesaikan sekolahnya itu cuma 3. Sisanya pulang semua. Ya. Karena menuntut ilmu itu butuh apa? Menuntut ilmu itu butuh apa? Kesabaran. Kesabaran. Antum semua sudah kelas 7 atau kelas 1 SMP. Ustadz kelas 1 SD. Ustadz kelas 1 SD itu sudah berangkat dari kota Ternate. Dalam rangka apa? Untuk menuntut ilmu. Ya. Dari kelas 1 SD. Kalau antum, Masya Allah sudah SMP. Dah SMP. Saya belajar ya. Saya belajar dari SD, SMP, SMA. Mungkin adik-adik tahu Pondok Ustadz dulu itu pesantren Yatim Ibnu Taimiyah Bogor. Kalau mungkin ada yang pernah dengar, disitulah tempat Ustadz menimba ilmu. Disitulah Ustadz mulai menghafal Al-Quran. Antum subhanallah luar biasa sekali. Mungkin antum yang pernah tinggal di Bogor, kalau saat ini mungkin kita bisa tidur di masjid. Kalau di Bogor nggak ada yang bisa tidur di masjid karena kita posisinya di bawah kaki Gunung Salak, dinginnya luar biasa. Ya. Bahkan ada kawan-kawan itu sampai nggak ada yang mau mandi karena terlalu dingin. Di sini subhanallah, ya, mau tidur di masjidnya nggak ada karpet, ya, nggak ada karpet dan dinginnya luar biasa. Kalau antum di sini subhanallah, ya, mau tidur di masjid, oke, ya, tempatnya luas, ya, di kesempatan emas. Ya. Kapan lagi kalau kita menghafal kalau tidak dikumpulkan seperti ini?
Ini kesempatan yang luar biasa sekali. Ustadz mau menghafal seperti ini, Ustadz dari waktu masih di Bogor, memang butuh perjuangan. Ustadz belajar dari ba'da subuh sampai sekitar jam 10 malam. Sementara kita dituntut untuk setoran pagi, setoran hafalan. Jam 9 malam semua kamar lampu sudah harus mati. Ya. Kalau mau ke masjid tidak diperbolehkan. Jadi bagaimana cara menghafal untuk setoran besok? Sementara kita harus ditagih sama guru kita. Wajib tiap harinya harus setoran. Ya. Pengalaman Ustadz, subhanallah, kalau di sini luar biasa sekali, lampu banyak. Ya. Ustadz harus berjuang keluar di malam hari, cari di tempat-tempat yang kira-kira tidak diketahui kawan, dan itu bangunnya harus jam 2 malam. Jam 2 malam. Ya, tidak boleh nyalakan lampu. Jadi gimana caranya untuk menghafal? Ustadz dari jendela itu kan ada celah cahaya lampu dari masjid. Ya. Tahu kan? Ustadz buka jendelanya di jendela gordennya dikit, terus ada cahaya masuk ke ruangan aula, dan disitulah Ustadz mulai menghafal. Nggak boleh ke masjid, lampu kamar tidak boleh dinyalakan. Ya harus berjuang, Ustadz harus bangun malam, dan itu tiap malam Ustadz lakukan. Ya, untuk bisa setoran pagi. Ustadz harus berjuang tiap malam. Ya. Karena kalau nggak kayak gitu, kita nggak akan bisa. Ya, kita tidak akan bisa. Kita kalau belajar karena hanya sekedar cuma mau ingin tidur, tidak akan berhasil. Ya. Bersabar. Kemudian niat. Ya. Niat dalam hati, ya, bahwa saya ingin menjadi penghafal Al-Quran. Kalau niat ini benar, Allah akan mudahkan dengan berbagai cara. Tiap malam Ustadz setoran, ya, tiap subuh Ustadz harus setoran, ya, sementara tempat tidak diperbolehkan. Jadi itu berjuang Ustadz tiap malam sampai Ustadz selesai SMA. Tapi Ustadz mulai menghafalnya dari SMP kelas 1. Ya. Alhamdulillah sampai Ustadz tamat di pesantren Yatim Ibnu Taimiyah, Ustadz cuma dapat 25 juz waktu itu. Ya. Sisa berapa? 5 juz lagi. Karena Ustadz ini orang jauh dari Maluku, berpikir ini mau pulang atau melanjutkan. Ya, mau melanjutkan belajar. Karena Ustadz orang jauh nggak tahu. Di daerah Jakarta nih keluarga nggak ada. Ustadz browsing cari-cari ada nggak kira-kira pesantren yang dibuka gratis. Ya. Tapi Al-Quran. Ustadz mencari-cari, ketemu di Bekasi. Dapat di Bekasi, daftar, Ustadz langsung masuk. Ustadz ingin menghafal, sampai di sana disuruh mengajar. Ya, karena Ustadz ingin menyelesaikan sempurna 30 juz. Ya, Ustadz masih mencari yang 5 tersebut. Jadi Ustadz daftar di Bekasi tersebut, rupanya bukan belajar tapi disuruh mengajar. Ustadz gak mau. Ya, tapi Ustadz sudah daftar, sudah kasih kesempatan beberapa minggu. Ya, Ustadz balik lagi ke pondok setelah tamat. Saya browsing lagi, ada nggak kira-kira pondok pesantren yang kira-kira gratis. Alhamdulillah temunya di Sumatera, Jambi sana. Situ Ustadz berangkat sana bersama kawan-kawan kami berenam. Ya. Sampai selesai cuma 3. Ya. Membutuhkan bersabar.
ikhlas dan niat yang bagus. Sampai 6 orang, kami berenam, gagal 3 pulang. Karena pengen bebas. Pengen bebas. Sementara di pesantren, di pondok, ya antum tahu sendiri, begini nggak boleh, begini nggak boleh, ini nggak boleh, dan itu memang ujian buat kita yang ada di pesantren. Ya. Main game nggak boleh, ini nggak boleh, ya memang seperti itu. Kalau antum di sisi lain main game, menghafal Quran, kira-kira gimana? Dapat nggak? Mungkin dapat, cuman sebagian, dikit. Ustaz ke Sumatera kemudian belajar lagi. Kurang lebih 3 tahun. Alhamdulillah Ustaz untuk menambah yang 5 tersebut dan nyampe setahun Ustaz menyelesaikan. Ya. Menyelesaikan, alhamdulillah. Ustaz disuruh bantu untuk mengajarkan kawan-kawan di situ. Kalau antum kan alhamdulillah ya dari kecil sudah mulai masuk pondok. Kalau di pondok Ustaz yang di Sumatera itu boleh belajar di situ umur 17 tahun ke atas. Dan sebagian besar dari mereka orang-orang umum yang tidak mengenal agama. Maksudnya mereka tidak terbiasa untuk menghafal Al-Quran. Nggak ada. Karena mereka orang-orang umum. Ya, sampai di pesantren dia harus disuruh menghafal. Gimana rasanya? Ya, pusing. Tapi itu biasa. Paling sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Biasa. Setelah itu baru mulai. Ya, mendapat caranya, metodenya. Ustadz di Sumatera sama pesantren semua sama. Ustadz juga bangun malam, dituntut setiap malam harus sehalaman, ya, wajib sehalaman. Ustadz kadang sambil baring ngafalnya, tidur sambil baring. Tapi sama jamnya juga kurang lebih jam 2, karena kita memang dituntut terus tiap paginya. Ya. Coba antum dibiarkan begitu aja ngafal sendiri-sendiri gimana coba? Kira-kira ada nggak bakalan dapat target tersebut? Ya, tapi kalau misalnya kita ada yang dibimbing, kita dipaksa untuk menghafal, maka di sini kita akan kejar. Ya, wah, saya ini punya target nih besok nih. Maka malamnya itu dia bangun untuk menghafal. Jangan kita samakan, memang ya cara menghafal itu kita beda-beda. Ada yang mungkin cepat, ada yang mungkin lambat. Nah kita yang lambat jangan lambat, jangan orang yang mungkin dia cepat menghafalnya, setelah menghafal tidur. Kita kalau langsung tidur kira-kira bisa nggak ngafalnya? Nggak bisa kan? Maka jangan ikut yang seperti itu. Mungkin dia sudah bisa menghafal. Kita nggak bisa, jangan ikut bermain. Dia bermain karena sudah bisa hafal. Kalau kita belum bisa, jangan ikut main juga. Ya, biarlah dia main. Biar dia main. Kita tetap fokus ke apa yang kita targetkan dari awal itu apa. Saya ingin menghafal, maka jangan ikut-ikutan. Kecuali kalau ikut-ikutan ngafal ya enggak apa-apa, lebih bagus malah. Ya, lebih bagus. Masih muda, ya luar biasa sekali. Cari kawannya yang kira-kira bisa menyimak, ya, saling nyimak sama kawannya. Ini yang paling banyak hafalannya sudah berapa juz? Yang paling banyak? Sudah 6. Insyaallah. Berarti 6 tahun ya kurang lebih. Kesempatan. Targetkan usaha, berdoa. Ya. Kalau bisa sebelum saya tamat sudah selesai. Seperti itu kasih target.
Ya. Jangan targetnya nanti saya udah SMA baru ngafal. Jangan, dari sekarang. Ya. Memang ada kadang di saat kita ngafal, aduh pusing. Ya. Terus. Ya. Mungkin di saat tersebut kita belum tahu metodenya gimana. Saya kalau ngafalnya seperti ini, kok nggak masuk ya? Cari lagi, gimana? Ya. Kalau ngafal seperti ini kok nggak masuk? Lihat waktunya kapan. Oh, mungkin saya hafal ini malam. Malamnya jam berapa? Ya, lihat, cari tahu terus. Ya, cari tahu gimana yang enak untuk menghafal. Biasa kan kalau waktu menghafal itu memang sebelum subuh sih, ya, karena kita nggak ada pikiran yang lain. Tapi kalau misalnya ngafalnya misalnya siang-siang, ya, nah siang ini biasanya jamnya apa? Siang-siang biasa jamnya apa? Tidur. Ngafal pada jam tersebut biasanya agak susah. Ya. Cari kira-kira suasana yang pas untuk menghafal. Ya. Yang kira-kira merasa dirinya, waduh saya kalau ngafal ini kok susah sekali ya. Tanya ke kawan yang bisa, yang lancar misalnya. Gimana caranya nih? Jangan diam. Biarlah dia ngafal. Saya kayak ginilah. Jangan. Antum datang dari jauh ke sini untuk apa? Untuk belajar kan? Untuk belajar kan? Iya. Manfaatkan waktu tersebut. Ya. 3 tahun. Itu cuma sebentar. 6 tahun. Cuma sebentar. Ya. Sehari berapa halaman setoran? Bebas. Sehalaman. Beda-beda ya. Iya. Kalau ngafalnya itulah yang bisa kita kasih target. Sehalaman itu dalam sehari itu sehalaman. Ya, kalau sehalaman 1 juz berapa lembar? 10 lembar. Berarti kalau setiap hari sudah dapat berapa hari? 20 hari kan? Berarti targetkan sebulan itu saya. Kalau seperti itu tiap harinya, maka sebelum 3 tahun adik-adik udah selesai semua. Ya kan? Kalau sehalaman tiap hari, berarti 20 hari sudah dapat 1 juz. Itu kalau konsisten. Tapi kalau nggak konsisten, wah ini payah juga. Seperti itu harus berjuang. Ya. Biasakan santri sebelum tidur di tempat tidurnya dia bawa Quran. Sebelum tidur dia baca dulu. Ya. Baca. Bangun tidur sebelum berwudu ngerapikan tempat kamar mandi. Ya. Kalau bisa duluan datang ke masjid ngafal. Ya, cari waktu-waktu. Apa di sini bebasnya? Yang besar masjidnya, antum bisa duduk sana. Kan kadang ada sebagian ngafalnya suaranya kecil. Ada yang suaranya besar. Akhirnya kalau dia ngafalnya suaranya besar, sementara di sebelahnya nggak bisa dengar suara seperti itu. Ya, ininya susah ngafal, di sebelahnya juga susah ngafal. Susah ngafal karena kenapa? Dengar suaranya kawannya terlalu besar. Akhirnya ganggu untuk hafal. Cari tempatnya. Subhanallah bagus sekali masjid ini. Cari tempat-tempat yang kira-kira cocok. Seperti itu. Ya. Nah, setelah Ustadz ke Sumatera, Ustadz berusaha di situ ya untuk menghafal. Alhamdulillah ya sebelum Ustadz 3 tahun itu udah selesai. Ya, setelah itu sebelum setahun Ustadz sudah selesai. Kemudian Ustadz bantu ngajar di situ, ya bantu adik-adiknya. Ya. Kalau antum masih dari kecil masih bisa diusahakan. Kalau yang sudah besar nih agak susah ngafalnya, ya, agak susah. Antum usaha sekarang, ya niatkan, ya targetkan
Jangan lupa minta doa orang tua. Minta doa orang tua. Ya. Bu, ya, Umi, Abi, tolong doakan saya. Ya. Tolong doakan saya. Jangan minta bentar-bentar pulang, bentar-bentar pulang. Ya. Ustadz berangkat itu, waktu Ustadz berangkat dari kampung, pesan orang tua itu apa? Pergilah belajar. Jangan ingat orang tua. Pergi belajar. Jangan ingat orang tua. Bahkan pesannya Pak, walaupun nanti suatu saat antum dengar orang tua sudah meninggal, jangan pulang. Ya, itu pesan orang tua. Makanya Ustadz nggak pulang-pulang. Di sisi lain karena memang jauh ya. Ya. Jadi Ustadz disuruh belajar. Ya. Minta doa orang tua. Semoga dengan doa orang tua tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adik-adik jadi para penghafal Al-Quran. Ya. Sekarang ini antum masih berjuang, aduh susah menghafal, aduh susah. Nanti setelah antum sudah hafal Al-Quran, disitulah nikmatnya, ya, situlah nikmatnya di saat antum sudah menghafal. Baca enak, ya. Kan itu butuh perjuangan. Sekarang ini antum susah-susah dulu, ya. Susah dulu, berjuang, nanti enaknya. Kata pepatah mengatakan, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, di sini adalah tempat antum berjuang untuk menghafal. Ya, hafal. Ya, berdoa, jangan suka main-main game. Ya, tinggalkan itu semua, tinggalkan. Tidak ada manfaatnya. Ya. Tidak ada manfaatnya. Gunakan waktu untuk menghafal Al-Quran. Ya. Gunakan waktunya untuk menghafal Al-Quran. Ada sedikit cerita dari salah seorang ustadz. Dia bercerita bahwa ada kisah seorang anak, ya, dijanjikan, tapi ini jangan seperti ini ya. Dijanjikan kalau dia sudah menghafal Al-Quran, ya, mungkin bapaknya orang mampu, saya akan belikan mobil, ya. Saya akan belikan mobil, tapi antum jangan minta beli mobil, ya, jangan. Ini cuma hanya sekedar cerita dari kisah-kisah dari kawan. Jadi kalau antum hafal Al-Quran, saya akan kasih mobil. Akhirnya anak tersebut karena memikirkan mobil, ingin mendapatkan mobil, akhirnya dia berjuang, ngafal. Ya. Ngafal. Alhamdulillah dengan izin Allah selesai 30 juz. Karena orang tuanya sudah tua, ya. Jadi anak tersebut di saat menghafal Quran, ya, bapaknya sudah meninggal dunia. Cuman sebelum meninggal dunia, sang bapak bilang sama istrinya, bilang ke ibu anak tersebut, ya, nanti kalau saya sudah nggak ada, tolong hadiah ini dikasihkan ke anaknya, karena beliau sudah janji sama anaknya. Bapaknya meninggal dunia, anaknya alhamdulillah dengan izin Allah menyelesaikan Al-Quran. Akhirnya sama sang ibu, karena pesan dari ayahnya, tolong ini hadiah tersebut dikasihkan ke anaknya. Rupanya apa? Hadiahnya Al-Quran dikasihkan ke anaknya. Ini sebagai hadiah. Karena anak tersebut awalnya niatnya menghafal itu karena ingin mendapatkan mobil tersebut, akhirnya dibuangnya, naudzubillah. Dibuangnya Al-Quran tersebut karena nggak sesuai dengan keinginan dia, dibuangnya. Ya, tapi buangnya waktu itu di dekat tempat tidurnya. Sehari, 2 hari, 3 hari, dia nggak ngambil Al-Quran tersebut. Kemudian berpikir dia,
Nengok, ngapa sih Al-Qurannya kok di bawah? Diambilnya lagi kembali Al-Qurannya. Memang Al-Quran tersebut dibungkus rapi, dibungkus. Ya, pesan dari ibu ini hadiah dari bapak, isinya Al-Quran. Ya. Ibunya juga tidak tahu kalau di dalam itu ada sesuatu. Ya. Al-Quran tersebut dibungkus karena mungkin dia berpikir, sudahlah kau ambil aja Al-Quran tersebut. Setelah diambil dan dibuka bungkusnya, apa yang ada di dalam? Apa? Kunci mobil. Kunci mobil. Dia bersedih. Di dalam bungkusan tersebut rupanya ada Al-Quran dan kunci mobil. Dia sudah buang Al-Quran tersebut, sudah suudzon terhadap bapaknya. Katanya bapak mau ngasih mobil. Kenapa kau kasih Al-Quran? Setelah dibuka kotaknya, rupanya di dalam kotak tersebut ada kunci mobil. Nangis anak tersebut. Nangis. Itu karena ya mungkin di sisi lain niatnya gak bagus ya, niatnya untuk mendapatkan mobil tersebut. Nah kita jangan. Ya. Kalau seandainya dikasih alhamdulillah. Ya. Tapi jangan pernah antum di saat menghafal Al-Quran niatnya untuk yang lain. Niat karena Allah. Ya. Kalau orang yang menghafal Al-Quran itu, ya, pahalanya besar sekali. Bahkan di dalam hadis disebutkan dia akan memberikan apa? Berikan ibunya apa? Orang tuanya apa? Mahkota. Ya. Pahalanya lebih besar daripada kita mendapatkan mobil. Itu cuma dunia. Ya, cuman dunia. Ya, maka dari sekarang ya niatkan, ya targetkan saya kalau bisa sebelum selesai dari SMP sudah menghafal Al-Quran 30 juz. Antum kalau misalnya sudah selesai menghafal Al-Quran, ya kira-kira bangga enggak orang tua? Bangga enggak orang tua? Bangga kan? Berarti apa kata orang tua? Tidak sia-sia saya menyekolahkan anak saya di pondok pesantren. Ya. Tidak sia-sia. Ya. Jadi itu ya motivasi dari Ustadz. Ya. Ingat niat ikhlas karena Allah. Berjuang. Ya. Jangan antum beranggapan saya kok di pondok ini kok disuruh saat ini, harus ini. Iya memang seperti itu. Ya. Antum di pondok itu dibikin dulu, dibentuk dulu bagaimana caranya. Nanti kalau antum sudah selesai dari sini, baru antum paham. Oh, ini loh hasil dari perjuangan di awal. Ini loh hasilnya. Ya. Sekarang ini mungkin ya antum masih berpikir, sudahlah. Ya. Nggak usahlah selesaikan target. Jangan. Gak bagus niat seperti itu. Ya. Ikhlas dan bersabar. Ya. Ya mungkin itu aja motivasi dari Ustadz ya. Pesan-pesan Ustadz ya, semangat berjuang ya. Para ulama itu menuntut ilmu itu subhanallah sampai ada sebagiannya jual ini jual itu dalam rangka untuk belajar, untuk beli kitab ya. Kita di sini alhamdulillah ya. Orang tua kita mampu setiap bulannya mungkin setiap minggunya dikasih uang jajan. Alhamdulillah. Ada sebagian itu kan nggak punya biaya untuk ini untuk itu. Ya. Antum di sini alhamdulillah sudah difasilitasi, enak di sini. Ya. Berjuang ya. Ingat ya, ikhlas. Baguskan niat. Dan bersabar. Ya. Ya mungkin sampai di sini aja lebih kurangnya Ustaz, mohon maaf kalau ada kata-kata yang
menyinggung atau kurang baik ya, Ustaz mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.